Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini yang berbahagia ini kita akan memberi sedikit ilmu tentang cara penanaman, yaitu yang akan dijelaskan oleh para Ustadz Nur Salam Guntur. Yang pertama yaitu Ustadz Hardiansah dan Ustadz Eka Hardiansah. Oke, langsung saja. Ustadz Hardiansah, Ya, apa aja Ustadz yang harus kita persiapkan dalam proses penanaman sayur-sayuran ini? baik teman-teman sekalian ya. Untuk pertama yang harus kita siapkan untuk penanaman sayur-sayuran seperti ini adalah yang pertama itu lahan yang cukup untuk bisa menanam. Setelah kita punya lahan, kita bersihkan, kemudian kita buat lahan itu segembur mungkin, sebagus mungkin, sehingga harus kita cangkuli dulu. Bisa lihat ya sekelilingnya, ini semuanya sudah digembur, sudah dicangkuli sebelumnya, sehingga menjadi gundukan-gundukan yang nantinya akan kita tanami tanaman tersebut. Agar apa? Biar agar akar tanaman masuk menyerap ke tanah dengan mudah dan gampang dan bisa subur akhirnya ya. Karena itu kita gemburkan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke proses penanaman. Oke, syukron. Kemudian kira-kira untuk hari ini apa aja tanaman yang akan ditanam? Baik, untuk tanaman alhamdulillah kita sudah punya 3 tanaman. Ini kita sudah beli ya di pasar, banyak tempatnya, bisa dicari. Yang pertama itu adalah kangkung. Kangkung, ya oke. Ini adalah tanaman segar, tanaman hijau. Kangkung ini salah satu kangkung cabut ya. Kangkung cabut ini bisa tumbuh hidup di lahan seperti ini, asal tidak kekurangan air dalam penyiramannya. Dan insya Allah gampang dan mudah untuk membantu pertumbuhan kangkung ini. Dan kangkung ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Maka tidak salah kita memilih menanam kangkung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sama, yaitu tanaman hijau, masih dalam bentuk sayuran, tanaman hijau, yaitu sawi. Ya, sawi adik-adik sudah tahu semua kan sawi ya. Siapa yang senang makan sawi di sini? Saya harapkan semuanya senang makan sawi, karena sawi ini sangat bermanfaat bagi tubuh, banyak vitamin yang bisa kita ambil dan bisa diserap tubuh dari tanaman sawi ini. Maka kita akan tanam setelah ini, doakan bisa hasilnya baik dan bagus ya. Kemudian yang terakhir, dan insya Allah nanti kita akan tambah lagi, yaitu adalah cabai. Cabai ini kita bisa sebut sebagai pelengkap ya dari bumbu masakan. Karena kalau nggak ada cabai ini, kalau masakan itu kurang sedap, kurang enak. Maka cabai ini salah satu fungsi yang sangat bagus dan baik untuk meningkatkan nafsu makan dan sebagainya. Betul. Maka kita tanam di sini untuk sebagai pelengkap saja. Jadi, dan penanaman cabai ini kita pilih karena tidak sulit ya. Tinggal kita sebar, kemudian nanti setelah tumbuh kecil-kecil bisa kita semai di lahan yang sudah kita siapkan, dan nanti kita tinggal tunggu sampai dia besar dan berbuah. Jangan lupa untuk tetap penyiraman dijaga, dan juga pupuk dalam kondisi aman, tidak berlebihan ataupun tidak juga kekurangan pupuk. Dan juga obat untuk pengganggu hama juga kita beri di sini biar tidak terganggu ya. Ini adalah sudah ada 3 bibit kita siapkan pagi hari ini untuk langsung kita tanam. Doakan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian nanti cara penanaman kita akan juga jelaskan, nanti akan dijelaskan untuk saudara Eka ya. Silakan saudara Eka, bagaimana cara penanaman? Syukron jazakumullah khairan untuk Ustaz Hardiansah. Kemudian selanjutnya yaitu untuk cara penanaman. Kira-kira gimana Ustaz untuk cara penanaman saya akan menjelaskan sayuran tadi yang sayuran yang kita tanam pada pagi hari ini adalah jenis tanaman sayur-sayuran. Betul. Yaitu kangkung. Untuk cara penanaman, mari kita lihat sini. Bibitnya. Untuk cara penanaman kita siapkan bibitnya terlebih dahulu. Ya, bibit dari kangkung tadi yang dipegang oleh Ustadz Hardiansah. Untuk jarak penanamannya kita menggunakan seperti ini, tanah yang sudah digemburkan, dan kita buat lubang. Kita buat lubang seperti ini.
Kira-kira berapa senti itu, Ustaz? Jarak antara lubang dan lubang kira-kira 6 sampai 5 cm supaya tidak terlalu rapat antara satu dan yang lainnya. Dan pada satu lubang kita berikan 5 atau 6 biji kangkung supaya bisa tumbuh dengan baik dan berkembang. Kita buat 3 sejajar. 3 sejajar, oke. Terus di sini supaya jaraknya rapi dan tidak berantakan. Dan seterusnya kita selesaikan di sana. Setelah sini jarak antara lubang ini dan yang satu ini antara 20 cm. Dan seterusnya itu tanda. Dan seterusnya sampai Selesai. selesai. Oh, oke. Syukron Ustaz. Kemudian Ustaz Hardiansah, untuk proses masa penyiraman itu kira-kira berapa sehari sekali? Baik adik-adik sekalian, untuk penyiraman, karena penyiraman ini sangat penting ya, karena kita tahu tanaman segar, tanaman hijau itu sangat butuh sekali untuk asupan air. Maka penyiraman ini kita lakukan 1 hari 2 kali penyiraman. Pertama pagi hari dari jam 6:30 sampai jam 8 kira-kira. Kemudian pada sore hari dari sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk penyiraman ya. Dan kita lakukan rutin setiap hari karena tanaman ini sangat butuh kandungan air, kadar air jangan sampai kurang. Karena untuk membantu penyerapan pupuk dan juga membantu pertumbuhan akar untuk masuk ke dalam tanah. Gitu. Kalau tanahnya keras, maka akan sulit tanaman itu untuk tumbuh. Maka harus selalu rajin disirami. Adik-adik di rumah juga tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk tetap menanam ya di rumah ya. Bisa tanam apapun di belakang rumah, di samping rumah atau dimanapun. Tanam apapun, sayuran, buah-buahan atau cabai dan sebagainya. Bisa dilakukan di rumah untuk memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia, karena ingat waktu itu sangat penting. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi untuk para teman-teman, adik-adik dan sahabat-sahabat ya, untuk ilmu tentang cara penanaman sayur-sayuran. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan di waktu yang luang ini dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena mafuzat berbunyi yaitu man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka ia akan mengetam atau dia akan memanen. Baiklah, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta catch 'em all.